Sayyidina Umar itu orang yang lebih senior dari Sayyidina Ali. Sayyidina Umar itu kepingin megang bendera itu, tapi Rasulullah tidak memanggil, dia tidak protes. Itulah hebatnya pemimpin, itulah hebatnya anak buah. Jadi anak buah itu loyal kepada pemimpinnya. Pemimpin bisa memilih yang terbaik meskipun itu junior, tidak senior. Dan meskipun Sayyidina Umar itu senior daripada Sayyidina Ali, tidak ada rasa dendam, kok iku siji pilih padahal aku lebih senior. Tidak begitu. Ini pelajaran yang harus kita ambil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah Geria Bayangkara Sidoarjo, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu ini sama dengan yang di atas dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yauma Khaybar, pada saat perang Khaybar, la'utiyanna hadirayata, sungguh aku akan memberikan bendera ini rajulan kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu, yang seorang ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan atas kedua tangannya. Qala, berkata siapa? Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ma ahbabtul imarata, aku tidak menyukai menjadi pemimpin, illa yauma idzin, kecuali pada hari ini. Fatasawartu lahu, maka ia, yaitu Sayyidina Umar, itu menampakkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roja'a, ia berharap, ia berkeinginan, an ud'alaha, bahwa ia dipanggil untuk memegang bendera itu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Fa'tahu iyyaha, maka Rasulullah memberikan bendera itu kepada Sayyidina Ali. Wa qala, lalu beliau bersabda, imshi, berjalanlah, wala taltafit, dan janganlah kamu menoleh, hatta yaftahallahu alaika, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Fasara Aliyun syai'an, lalu Sayyidina Ali ini berjalan sedikit. Tsumma waqafa, kemudian dia berhenti. Walam yaltafit, dan dia tidak menoleh sama sekali. Fasaraha, lalu beliau berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nasa, untuk apa aku memerangi manusia itu? Qala, Rasulullah bersabda, qatilhum, perangilah mereka, hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi,
alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka sudah melakukan yang demikian itu, faqad mana'u minka, maka sungguh mereka telah dilindungi darimu, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'alallahi, dan perhitungan mereka adalah Allah yang menentukan. Rawahu Muslim. Rodok dawa ini hadisnya. Jadi intinya kita itu tetap disuruh untuk berbuat kebaikan. Ceritanya pada saat perang Khaybar itu Rasulullah mengumumkan, ya, jadi sungguh aku akan memberikan bendera ini. Rasulullah itu memegang bendera, ya, kepada seseorang yang mana seseorang ini dicintai Allah, seseorang ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, mudah-mudahan Allah memenangkan peperangan ini karena kedua tangan orang ini. Nah, ini yang namanya Sayyidina Umar itu berkata dalam hatinya, saya ini tidak suka kalau menjadi pemimpin, tapi hari ini saya ingin jadi pemimpin. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang memimpin atau orang yang memegang bendera ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ya, akhirnya terima kasih. Saya nggak apa-apa, nggak kena kok. Anu jo sepuluh kok lo mantan. Iya. Kasih tisu aja, tidak apa-apa. Anu, gak tahu nyugui pisan. Gak apa-apa jam, gak apa-apa jam. Itu berarti di luka sahabat jam, menunggu jam. Kasih tisu gak apa nanti supaya. Oh, yuk gak apa-apa kok, maaf. Ya wong paling jatuh kok ya. Itu kemarin gitu, istri saya itu ndak ikut ngaji. Ngapunten, kakinya ditekuk nggak bisa, Pak. Jadi tol apa itu, naik tol Sukhoi itu loh ya, dari Ketapang terus naik itu ada dom yang bio itu loh, plastik besar itu jatuh dari truk, kena kakinya 3 ya. Jadi dom 3 itu orangnya itu Masya Allah minta maaf sungguh. Wis enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, tapi istri saya tuh sewakit sampai rumah nangis dia. Aduh Mas, ini sampai sekarang jalannya ya deglak digluk gitu ya. Nah, sampai diginikan oleh istri saya, enggak apa-apa Pak, ini namanya musibah ya. Jadi ini namanya musibah, jenengan ya enggak sengaja, tali ini cumplung Mbak, teko apa nih gak gemblondong, yang namanya dom kuning apa bio itu loh, dom bio kalau di Gresik itu tempatnya ikan itu ya. Tapi musibah enggak apa-apa, ini juga musibah, ada yang disalahkan ya. Saya lanjutkan lagi. Ketika Sayyidina Umar itu mendengar cerita Rasulullah begitu itu, maka dia menampakkan dirinya. Supaya apa? Supaya nanti ingin dipanggil oleh Rasulullah membawa bendera ini, Pak. Ternyata jatuh lagi nanti ini. Padahal kakinya yang lebih parah yang ini daripada yang itu. Iya. Soalnya sing biasa kayak gini ki nggak datang ini ya, tidak apa-apa. Iya.
Jadi dia berkeinginan jadi apa? Jadi pembawa bendera. Tapi Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Ali, ini bendera, pegang. Lalu berangkatlah, jangan menoleh. Akhirnya Sayyidina Ali ini berangkat, Pak. Tapi hanya beberapa tapak, beberapa langkah dia berhenti. Nggak noleh kepada Rasulullah. Sambil berteriak, ya Rasulullah, untuk apa saya memerangi manusia itu? Lalu Rasul bersabda, perangilah mereka. Sampai dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kalau sudah mengatakan demikian itu, maka nyawanya, jiwanya, harta bendanya itu dilindungi. Ya, artinya tidak boleh dirampas. Ya, kecuali haknya harta benda itu. Contoh, haknya itu apa? Yaitu zakat. Zakat itu kepada orang Islam, kalau tidak mau zakat boleh dirampas sesuai dengan banyaknya zakat yang dikeluarkan. Artinya zakat itu khud, ambillah. Nek kene ono zakat fitrah diambil lah diterno, Pak. Diterno ya. Zakat mal ya diterno. Itu aslinya yang ngambil itu amil. Ya, makanya amil itu dapat bagian itu yang ngambil itu, Pak. Nek kene amil ambek ngene, rokokan ae negara sing ya. Nah, kalau sing teko suwe rokokan ambek ngrasani kanca ya. Ya nek gak ngrasani ngono mangan gorengan. Ya, ngono oleh bagian Mbak Amil itu, Pak. Ya. Amil sesungguhnya itu ngambili. Aslinya tuh khud, ya ambillah. Ya, nah itu kalau siapa saja orang Islam, ya tadi ya kalau sudah baca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu nyawanya, jiwanya, hartanya itu tidak boleh dirampas kecuali hak daripada apa? Daripada harta benda itu. Jiwanya boleh dirampas ketika melakukan apa? Melakukan zina, dirajam. Melakukan pembunuhan, kisos dan seterusnya. Ya, jadi ini. Nah, yang membawa bendera, kalau kita lihat di film Cino Ngamuk itu, Pak ya. Jadi kungfu apa ya? Kalau perang itu kan bawa bendera, Pak. Kalau bendera ini sampai roboh, kalah, Pak, diganti orang lain. Makanya setiap peperangan Rasulullah SAW itu menugaskan kepada seseorang yang membawa bendera, panji-panji ini, dan dikasih wakil, Pak. Jadi beberapa wakil, nanti kalau ini terbunuh kamu yang bawa, ini terbunuh kamu yang bawa. Jadi bendera itu harus di apa? Bukan dihormati begitu, diagung-agungkan, bukan, tapi ini untuk apa? Status, ya. Jadi status kemenangan kita. Kalau benderanya masih. Oleh karena itu kadang-kadang kita itu hormat bendera itu bukan menghormati bendera itu, tapi dulu ya pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu, ya ini adalah simbol, ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan gitu. Jadi terus kedua, Sayyidina Umar itu orang yang lebih senior dari Sayyidina Ali. Sayyidina Umar itu kepingin megang bendera itu, tapi Rasulullah tidak memanggil, dia tidak protes. Itulah hebatnya pemimpin, itulah hebatnya anak buah. Jadi anak buah itu loyal kepada pemimpinnya. Pemimpin bisa memilih yang terbaik meskipun itu junior, tidak senior. Dan meskipun Sayyidina Umar itu senior daripada Sayyidina Ali, tidak ada rasa dendam, kok iku siji pilih padahal aku lebih senior. Tidak begitu. Ini pelajaran yang harus kita ambil, Pak. Contoh umpamanya, ya, ketua takmir itu menunjuk si A
jadi ketua pelaksana kegiatan. Si enom, cakep Pak. Nah sing biasa sing tuwek iki apa lebih pengalaman. Loh kok gak aku sih? Nggak ada kata-kata begitu. Diserahkan, kita loyal kepada pemimpin, dan pemimpin ya juga harus yang adil, ya, nggak punya kemampuan ngapunten karena itu ponaane, ngapunten ya, ponaane terus dijadikan, itu yang nggak pas, ya. Jadi memang punya kemampuan siapapun, ya. Memang Sayyidina Ali adalah mantunya, tapi Sayyidina Umar itu juga mertuanya sama, ya, lebih senior Sayyidina Umar, tapi Rasulullah lebih paham tentang kepemimpinan, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita contoh, ya. Nah, kalau orang itu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nggak boleh dibunuh, Pak. Pernah ada cerita dalam sebuah riwayat itu antara orang Islam dengan orang kafir, duel, Pak, ya, duel. Kebetulan orang Islam ini menang, Pak. Saat menang, pedangnya terjatuh, orang kafir itu lalu dihadapkan gini pedangnya, ya. Nah, orang yang kafir ini ketakutan, lalu mengatakan asyhadu alla ilaha, saya masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sudah mengatakan itu, orang Islam masuk, jus begini, Pak, dibunuh. Akhirnya lapor kepada Rasulullah. Kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah, malah dimarahi orang Islam yang membunuh tadi itu, ya. Kenapa? Kamu jangan membunuh orang yang sudah masuk Islam. Jiwanya itu adalah lindungi oleh Islam. Apa jawaban sahabat ini? Itu karena ketakutan, ya Rasulullah. Dia hanya membohongi kita. Apa kata Rasulullah? Dari mana kamu tahu hatinya seseorang? Gak tahu kita, Pak, hatinya seseorang itu. Makanya jangan menyangka sangka hanya di luarnya saja. Allah yang maha tahu. Orang itu meninggal koyok-koyoknya keadaan Islam, tapi nggak Islam. Meninggal koyok-koyoknya nggak keadaan Islam, tapi dia Islam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Dimarahi, ya. Jadi ini kemarin kan sama, ya, sering saya sampaikan. Kalau umpamanya kita itu ada kotak itu, ya. Nah, kotak ini kan ada pembangunan, ada untuk masjid, ya. Diupayakan itu pembangunan sendiri, masjid sendiri. Artinya, masjid itu dikelola oleh bendahara masjid untuk operasional. Nah, terus untuk pembangunan dikelola di pembangunan. Nah, diupayakan nanti pembangunan ini tidak untuk masjid. Saya nyumbang pembangunan masjid sana, tapi untuk bayari ngapunten sapa jenderal lagi ini. Itu juga tidak boleh, ya, karena kita tidak bisa mengubah niat atau hati seseorang. Makanya kalau di masjid-masjid besar itu kotaknya itu sampai 3, 4 atau 5, Pak. Anak yatim, fakir miskin, duafa, masjid, terus Jumat berkah. Jadi ditulis dari sing kepen, aku kepen nyumbang Jumat berkah, cemplung di Jumat berkah. Itu masjid-masjid di tepi jalan biasanya. Nah, semacam itu dibagi-bagi. Nah, kalau sudah kepada anak yatim, tidak boleh kemana-mana. Kalau ke masjid, nah itu masih tergantung daripada takmir. Untuk apa saja bisa, tergantung untuk takmir, beli sapu, beli beli dan seterusnya. Nah, pembangunan untuk pembangunan. Ya, jadi itu harapannya semacam itu. Ya, tadi itu kamu tahu dari mana kalau orang ini takut terus mengelabui kamu dengan mengucapkan syahadat.
menang Pak, ya, karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sekali lagi kita tidak serta-merta menuduh orang itu dari luarnya saja. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita beri manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum dikasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Yang belum dikasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.